anak, tetapi ibunya juga. Jadi kalau kita bisa menolong menyusui, maka kita akan menolong kualitas hidup anak dua manusia yang dititipkan Tuhan pada kita. Dan latar belakangnya ini adalah COVID, kita lihat itu adalah viral COVID, yang dalam keadaan seperti ini new normal kita dalam COVID memang. Ya, jadi kita akan bicara sedikit tentang COVID nanti. Baiklah. Jadi UNICEF dan WHO tahun 2002 merekomendasikan suatu standar emas makanan bayi. Jadi makanan bayi yang standarnya paling tinggi. Ya, pada waktu periode emas, yaitu 1000 hari pertama kelahiran. Jadi standar emas makanan bayi pada periode emas. Ini yang sangat dipentingkan. Dan apa itu? Betul tadi Ibu Yanti, bukan hanya ASI eksklusif 6 bulan, tetapi ada 4. Pertama, menyusui segera setelah lahir, atau lebih sering dinamakan IMD, dan kontak kulit dini. Nomor 2, hanya ASI saja selama 6 bulan pertama. Nomor 3, pada umur 6 bulan, mulai diberi makanan pendamping ASI, makanan keluarga, sekali lagi makanan keluarga yang berkualitas mulai 6 bulan, dan ASI diteruskan 2 tahun atau lebih. Sekali lagi, harus 4-4-nya, ini standar emas makanan bayi. Kita mulai dengan IMD. IMD adalah proses menyusui dimulai secepatnya segera setelah lahir. Kalau bisa paling lambat 1 jam, sebelum 1 jam sudah mulai. Caranya bagaimana? Begitu lahir, letakkan segera di dada ibunya seperti ini, begitu lahir. Dan dibiarkan selama minimal 1 jam. Dan nanti kita akan lihat, dia akan merayap untuk menemukan payudara ibunya. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebenarnya IMD dan kontak kulit dini ini dilindungi oleh peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 pasal 9. Jadi tenaga kesehatan yang tidak melakukan IMD, teguran lisan, teguran tertulis, dan pencabutan izin praktek, ini udah diatur sama PP-nya sebenarnya. Ya. Apa indikasinya? Indikasi IMD dan kontak kulit ini dilakukan pada semua ibu dan bayi yang kondisinya bugar. Kondisinya bugar. Tanpa memandang jenis persalinan. Kalau dia operasi sesar tapi ibu bugar, bayi bugar, IMD. Dan sekian kontak. Apa kontraindikasinya? Ibu dan bayi memerlukan resusitasi. Misalnya, ibunya perdarahan, bayinya biru. Itu tidak boleh memang. Ya, kontraindikasi. Atau Apgar skor 5 menit kurang dari 7. Dan adanya komplikasi medis. Oke. Nah, ini berhubungan dengan Pak Steven. Ya. ASI yang keluar pertama namanya kolostrum. Kolostrum biasanya cuma sedikit sekali. Cuma setetes 2 tetes biasanya pada jam-jam pertama. Yang penting, nah ini yang dikerjakan oleh Pak Steven dan istrinya tepat sekali. Ya, yang penting adalah isapan-isapan pertama yang akan merangsang produksi ASI dan memantapkan menyusui. Jumlah ASI yang diminum bayi relatif tidak penting pada 1-2 hari pertama. Jadi 1-2 hari 3 pertama itu biasanya memang bukan biasanya sudah disiapkan sama ibunya dari kandungan bekalnya. Yang tidak boleh, yang harus dikerjakan adalah memang tidak usah diberikan tambahan formula atau susu apa juga, cuman seperti dikerjakan sama ibu Steven, tetap disusuin. Disusuin itu bukan putingnya, disusuin dengan benar. Dan isapan-isapan pertama ini yang penting. Jadi begitu lahir, letakkan di dada ibunya dan dengan IMD dia akan menemukan putingnya sendiri dan biarkan dia ini. Bapak ini kebetulan anak kedua dan anak pertama nanti kita lihat anak kedua dan ya pada umur 1 jam atau 2 jam, Bapak ini sudah bisa memerah ASI dari payudara sebelah sini, sedikit ini. Jadi mulai memerah pada waktu IMD. Gunakan spet 1 cc seperti ini, dan perah payudaranya, tetes 2 tetes di payudara, tolong diambil pakai spet itu. Ini akan membuat ibunya lebih pede dengan lihat adanya ASI perah dalam 1-2 jam pertama. Jadi apa yang dikerjakan Pak Steven dan istri, tepat sekali. Bukan diberikan formula atau susu tambahan atau cairan lain, tapi tetap disusuin. Dan tadi, kalau kalian mungkin katakan puji Tuhan bahwa
pada 36 jam sudah mulai keluar. Walaupun itu mungkin baru 5 cc, 10 cc. Ya, tapi kalau kita bisa mengeluarkan ini, lebih dulu ibunya pede. Sekali lagi, isapan yang penting. Lihat bagaimana pentingnya early skin to skin contact sama IMD, mempertahankan suhu badan bayi. Lebih berhasil dan lebih lama menyusui. Detak jantung dan pernapasan lebih cepat stabil dari bayi. Bayi lebih jarang menangis karena dia nyaman sekali di dada ibunya. Adanya ikatan kasih sayang antara ibu, bayi, dan ayahnya. Kemudian bayi mempunyai bakteri-bakteri baik dari kulit ibunya. Ibu merasa nyaman, daya tahan ibu akan meningkat. Dan ingat, dengan lebih sering disusuin skin to skin kontak dan disusuin, hormon oksitosin akan meningkat, produksi ASI akan meningkat. Dan yang terutama adalah skin to skin contact, early skin to skin contact, dan IMD menurunkan angka kesakitan dan angka kematian bayi. Ini ilmiah sudah. Ya. Kita lihat nomor 2 adalah menyusui eksklusif 6 bulan. Yang kedua, bayi hanya diberikan ASI atau disusui saja selama 6 bulan pertama kehidupan tanpa diberikan makanan minuman lain, termasuk tidak perlu air putih sekalipun, kecuali vitamin atau obat-obatan atas indikasi medis. Jadi vitamin sama obat-obatan tetap eksklusif karena atas indikasi medis. Ketiga, ditekankan lagi, diangkat kembali oleh UNICEF dan WHO pada pekan menyusui sedunia tahun 2016 adalah berikan makanan bayi dan anak yang sesuai dengan umurnya, kaya gizi, buatan rumah, bukan pabrikan. Dan di Jakarta ini ada lagi bikinan abang-abang, bukan bikinan rumah, ya. Dan tersedia lokal, benar. Bikinan abang-abang lagi populer sekarang. Bubur ayam buat bayi-bayi kita di daerah masih banyak dikerjakan. Ya, dan ini yang kita harus informasikan, bukan itu. Itu sama bahayanya dengan pabrikan, ya. Dan disiapkan sediakan secara aman. Nah, ini yang tidak dijamin secara aman disajikan kalau abang-abang. Yang keempat adalah menyusui sampai 2 tahun atau lebih. Kita lihat lagi. Kalau anak-anak diberi standar makan bayi disusui dengan benar, IMD, skin to skin kontak, ASI eksklusif 6 bulan, menyusui 6 bulan, ASI terus sampai 2 tahun dengan MPASI, dengan pendamping ASI makan keluarga, maka lihat, angka kesakitannya akan sangat menurun. Misalnya, yang akan saya tunjukkan adalah yang lain berbahaya. Sakit saluran pernafasan bagian atas dan bagian bawah bisa turun 63% loh. 6 bulan saja, lebih dari 6 bulan disusui, nafas atas 63%. Nih, nafas bawah, COVID, nafas bawah, pneumonia, itu ya 72% kalau disusui lebih dari 4 bulan. Dan ini asma, diabetes, ini kanker darah, akut lymphoblastic leukemia. Kalau disusui 6 bulan, risikonya 20% turun. Kanker darah. Ada 2 kanker darah yang bisa diturunkan sama menyusui, adalah ALL dan AML, acute myelodysplastic leukemia. Ini bukan hanya saja angka kesakitan, tapi angka kematian. Misalnya, kalau seorang anak yang disusui dan tidak disusui kena radang paru-paru, kematian, risiko kena radang paru-paru hampir 17% lebih banyak, tapi angka kematiannya, kalau anak ini radang paru-paru dan tidak disusuin, 15 kali kematiannya lebih daripada anak-anak yang disusuin. Jadi kita lihat mortalitas, angka kematian juga meningkat. Di Brasil mereka menemukan anak yang tidak disusuin 14 kali kematiannya lebih dari anak yang disusui eksklusif atau standar makanan bayi. Ini obesitas. ASI menurunkan 15-30% obesitas. Obesitas merupakan masalah juga kalau di kota, ya. Kita lihat lagi, selain infeksi, kita lihat di sini anak-anak dengan ASI eksklusif atau standar makanan bayi ini akan mempunyai IQ yang lebih tinggi. Beberapa penelitian saya tunjukkan di sini
Dan yang lebih akurat lagi, yang lebih dekat lagi adalah bahwa bayi ASI dan IQ lebih lama, lebih tinggi IQ-nya, lebih lama pendidikannya, lebih banyak pendapatannya. Kembali seperti Pak Handoko katakan, anak-anak ini akan keluar dari kemiskinan kalau kita berhasil membuat SDM yang begini kuat. Selain itu, yang indahnya, ini juga tadi disinggung sedikit oleh Pak Handoko, adanya dampak jangka panjang menyusui pada anak dan remaja, pada mental health-nya. Ya. Penelitian ada di 3 benua. Yang paling saya suka adalah di Australia, karena penelitian ini selama 14 tahun. Mereka menemukan anak-anak yang, kita lihat bahwa anak-anak yang disusuin akan terhindar dengan benar, akan terhindar internal dan eksternal. Kelainan eksternal dan eksternal. Apa itu internal dan eksternal? Withdrawal, anxiety, depresi, psikosomatik, autisme, kenakalan remaja, kejahatan remaja, kekerasan, agresif. Kita kalau lihat anak-anak SMP, SD, kalau tawuran udah pakai celurit, anak 14 tahun. Saya kadang-kadang ingin bertanya, berapa lama mereka disusun ibunya ini? Kok begitu jauh? Menjauh dari Tuhan, dari Tuhannya. Karena mental health-nya tidak terganggu. Ada penelitian yang khusus tentang autisme. Kita lihat kalau ASI eksklusif 0,7 risikonya, kalau tidak pakai ASI 2,4 risiko menjadi autisme. Jadi ada hubungannya dengan ASI dan autisme. Nah, secara singkat kita lihat di sini bahwa selain sakit dan dirawat di rumah sakit dan lebih sering meninggal, juga ada penyakit menaun. Obesitas, kurang gizi, atau obesitas atau diabetes, kurang gizi, penyakit jantung koroner, kanker pada anak. IQ yang lebih rendah, dan ini dampak jangka panjang pada mental health. Menarik diri, gangguan psikosomatik, gelisah, depresi, gangguan sosialisasi, gangguan perhatian, autisme, dan gangguan cara berpikir. Eksternal, agresif, dan kenakalan remaja. Penelitian ini selama 14 tahun. Jadi sekali lagi, tidak hanya lebih sehat, tidak hanya lebih pandai, tapi lebih dekat pada Tuhannya. Bagaimana kalau ini karena bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik dan anak-anak yang bisa menolong mereka menjadi bisa dekat pada Tuhan. Kalau menurut saya, pahalanya bukan di dunia, nanti di sana yang kita bisa mengambilnya. Oke, pada ibunya juga ternyata ada risiko pemberian formula pada ibu ada, yaitu apa? Kanker payudara, kanker rahim, kanker kencing manis, kanker tulang, banyak sekali. Ya, yang saya ingin tunjukkan adanya peningkatan pengurangan risiko kanker payudara 4-7% pada ibu-ibu yang menyusui eksklusif 6 bulan diteruskan sampai 12 bulan saja, belum 2 tahun. Nah, adanya risiko pengurangan kanker ovarium, kanker rahim, kanker indung telur 8% untuk setiap 5 bulan menyusui. Yang paling menakutkan ini saya baru dapat kemarin dari teman sejawat saya, Dr. ini, data ini. Ternyata di Indonesia menakutkan sekali. 188 kasus baru kanker payudara terjadi setiap hari, 188. Sepertiganya meninggal. Ya. Kasus kanker baru 16,9%-nya adalah kanker payudara. Kanker yang tertinggi. Bukan hanya di Indonesia, tapi di ASEAN. Kanker payudara kita di ASEAN. Saya mempertanyakan, berapa lama ibu-ibu kita menyusui? Apakah data yang ASI eksklusif meningkat itu tepat? Atau tadi Ibu Yanti mengatakan, ASI eksklusif mungkin meningkat, tetapi tidak diteruskan sampai 2 tahun. Itu juga bisa mengurangi atau meningkatkan risiko kanker payudara, atau kanker payudara tetap tinggi. Karena ternyata ditemukan adanya zat anti kanker dalam ASI yang mereka namakan sekarang HAMLET, Human Alpha-like Albumin Made Lethal to Tumor Cell. Ditemukan oleh Profesor Katharina Swanberg ini. Ya, jadi kita tahu sekarang kita mengerti kenapa anak-anak yang disusui selama 2 tahun atau lebih akan menurunkan kanker darahnya, karena selama 2 tahun kalau mau ada kanker darah dihilangkan sama HAMLET.
Seorang ibu yang menyusui sampai 2 tahun, selama dia ada ASI dalam badannya, selama itu ada hamlet dalam badannya. Jadi kalau ada tubuh mau kanker payudara, udah dihilangkan sama hamlet ini. Dan hamlet ini sedang diteliti mati-matian untuk menggantikan kemoterapi suatu saat. Semoga ini terjadi. Kita lihat sekarang, ini risiko ibunya. Lihat, kanker payudara per tahun, kalau 1 tahun menyusui 6% turunnya. Kalau kanker hidung telur, setiap tahun menyusui 8% turunnya. Hipertensi, diabetes, hiperlipidemia, penyakit jantung koroner, rematik artritis, osteoporosis, semua menurun risikonya kalau diberikan menyusui. Kembali, kita bicara tentang orang tidak mampu. Tahun 2015, sejawat saya yang muda, Dr. Wiyarni, pernah mengutak-atik. Ternyata, pakai susu formula standar saja, untuk biaya per bulan, untuk bubuknya saja, 1.689.120.000 rupiah. 1.700.000 lah kita bilang. Ini baru bubuknya. UMR di NTT, NTB mungkin, saya kurang tahu jelas berapa, tapi nggak begitu jauh dari angka 1,7. Berarti hampir semua, atau bahkan 30%, 50%, atau 75% hanya beli bubuknya, belum sakitnya, belum membuatnya. Kalau premium yang harganya 1 kaleng 97.000, itu sampai hampir 6 juta sebulan. Nah, kita pakai yang standar. Untuk 2 tahun, sampai 2 tahun, kalau tidak pernah pakai formula, semua disusuin sampai 2 tahun, dia akan mencoba menghasilkan 52.802.000 rupiah, 53 juta. 53 juta, ya Allah Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anak, banyak sekali 52 juta itu. Buat sekolah anak lebih banyak daripada buat susu bubuk binatang ini. Dan ini ada cerita yang sejati. Oh ini. Jadi ibu bekerja pun, kalau ibu bekerja menyusui sampai 2 tahun, hanya memerlukan biaya 300 sampai 900.000. Buat apa itu? Buat belanja botol plastiknya, beli cooler boxnya. Kalau bisa, kalau mau pakai breast pump, itu cuma. Tapi kalau menggunakan formula, sampai 2 tahun, nggak pernah pakai ASI, dari 0 sampai 2 tahun ibu bekerja, mereka memerlukan 44.300.000 sampai 77 juta hampir. Beda. Lagi pula untuk apa? Untuk beli tadi pabrik Abramnya, bubuknya, untuk beli formulanya, untuk beli botolnya, untuk beli susu lanjutan dan sebagainya. Lihat, dari 1.000 bayi yang tidak disusui terjadi 2.088 ekstra konsultasi dokter. Jadi lebih belum sakitnya nih. 44,3 dan 76,9 belum sakitnya. Hanya bubuknya. Lihat. Kita lihat lagi sekarang. Ini kejadian nyata. Dan saya kira beberapa sudah tahu, tapi saya ingin angkat lagi karena saya nggak gitu peduli kalau orang kaya. Yang kita peduli orang-orang yang tidak punya. 3 kejadian yang sangat mengerikan. Ini 2 ini waktu pandemi, ini sebelum pandemi malah. Jadi Bapak ini adalah OB di satu universitas Gajah Mada di situ. Dia karena tidak jujur, kemudian beliau putus kerja, dikeluarkan dari UGM, sampai ke rumah, dia lihat anak yang 2 bulan teriak-teriak, nangis kejar karena nggak ada formulanya, sudah habis, sudah dari semalam sudah habis. Istrinya ikut nangis, mata gelap, dia kembali ke UGM, dia curi handphone seorang mahasiswi yang namanya Feby, karena ketahuan Feby ini dicekek sampai mati. Andai kata Bapak dan Ibu, anak-anak dan adik-adik dan anak-anak bisa menolong istrinya Bapak ini untuk tidak pakai formula, Bapak ini terhindar jadi pembunuh. Begitu besar powernya sebenarnya untuk kita menolong ibu-ibu dan anak-anak untuk bisa menyusui. 2 ini mungkin yang paling terkenal karena ada pengacara terkenal yang ikut mencampuri ini. Tapi ironis sekali, curi susu dan minyak kayu putih demi anak, curi susu anak artinya, kedua ibu ini terancam 9 tahun penjara.
Kenapa dia mesti mencuri? Karena memang dananya tidak ada untuk beli susu formula. Dan yang terakhir ini tahun Oktober 2021, wanita di Gunung Mas ditemukan bunuh diri setelah minta suami belikan susu anak dan suaminya tidak bisa mampu membeli susu anak. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, anak-anak, kalian bisa menolong orang-orang miskin ini untuk tidak menjadi pembunuh, untuk tidak jadi bunuh diri, untuk tidak dipenjara. Kalau bisa memberikan standar emas makanan bayi pada anak-anak dan ibu-ibu yang dititipkan pada bapak dan ibu dan anak-anak dan adik-adik. Baik, kita kembali pada ASI. ASI itu bukan hanya makanan, tetapi obat, bahkan vaksinasi. Lihat, yang terbiru ini adalah makanannya, nutrisi, air, protein, laktosa, lemak, esensial, karbohidrat, dan sebagainya. Vitamin, mineral. Tapi yang merah ini adalah antibodi, hormon growth pertumbuhan, imun boosting, darah putih, bakteri baik, antibakteri, anti-enzim, dan sebagainya. Jadi, kenapa anak-anak itu yang kasih ASI itu daya tahan tubuhnya, bayi-bayi dikasih ASI daya tahan tubuhnya lebih kuat dari tadi yang tidak? Ingat, pada waktu lahir memang dibekalin sama ibunya. IgG dari ibu ini tinggi sekali pada waktu lahir, ini lahir. Tapi cepat sekali turun. Di sebelum 9 bulan udah hilang sama sekali. Sedangkan antibodi bayi atau anak tubuhnya pelan sekali. Ini antibodi anak. Ini antibodi anak. Nah, ada darah abu-abu di mana ini sudah turun, anak belum timbul. Di sini ditutup oleh antibodi dari ASI. Yang merah ini adalah antibodi dari ASI. Sehingga kita mengerti sekarang, anak-anak yang hanya dikasih ASI eksklusif selama 6 bulan pertama lebih sehat. Kenapa? Karena ada tentaranya. Sedangkan yang tidak, tentaranya tidak ada. Kita lihat lagi, ingat di atas 2 tahun, lihat anak ini mengatakan pada usia 1 tahun fungsi daya tahan tubuh saya hanya 60%. Jadi tidak benar menyusui di atas 1 tahun bukan hanya untuk kesenangan saja, untuk kempeng saja. Enggak, karena dia masih butuh daya tahan tubuh yang ada di ASI. Sekarang ini bedanya ASI sama formula. Kita lihat sini yang bermakna sekali. Kita lihat ASI punya 1, 2, 3, 4, 5 jalur. Formula cuma 1 jalur. Tapi yang paling beda adalah ASI zat hidup. Komposisi ASI tidak pernah sama. Akan disesuaikan sama kebutuhan bayi tumbuh kembang pada umur itu. Formula zat mati. Ya, dia tetap dari dibikin sampai nanti berapa tahun lagi tetap sama komposisinya, tidak pernah sama. Kita lihat sekarang ini bedanya, ini ASI. Kalau ASI ada zat hidup, formula nggak mungkin ada zat hidup. Bedanya ASI zat hidup, formula zat mati. Kalau saya lebih suka membedakan nih anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak. Ini adalah ASI karena ini zat hidup. Foto ini dibuat kurang lebih 30-40 tahun yang lalu. Bayi ini mungkin sudah punya mantu mungkin. Tapi boneka ini akan tetap seperti ini. Ini adalah formula dan ini adalah ASI. Bisakah zat hidup diganti sama zat mati? Tidak ada. Zat hidup tidak diganti mati. His way are higher than our ways, and his thought are higher than our thought. No man can improve on what God has decided. No man can improve that. Jelas manusia tidak bisa bikin zat hidup. Jadi nggak mungkinlah zat hidup digantikan sama zat mati. Kita kembali pada COVID sekarang. Pada penelitian ini, pada 120 bayi yang lahir dari ibu COVID positif, ternyata walaupun disusui, tidak ditemukan yang positif. Baliknya, 80% dari ASI yang diperah pada hari ke-14 dan ke-30 setelah ibu bebas dari gejala COVID menunjukkan peningkatan kadar IgA anti. Jadi adanya anti COVID di sini. Jadi apalagi yang dikerjakan, kembali lagi saya angkat jempol 2, apa yang dikerjakan Pak Steven sama ibu tepat. Karena dalam ASI ibu mengandung anti COVID yang akan melindungi anak ini seperti imunisasi.
Sayang kalau nggak dikasihkan anti-COVID-nya. Ya. Kita lihat lagi sini, antibodi yang ada di ibu Stephen ini akan bertahan sampai 10 bulan. Bisa sampai 10 bulan. Ya. Kita lihat lagi, kalau imunisasi, jadi ibu yang menyusui, imunisasi. Kenapa? Karena ternyata pada 2 minggu setelah imunisasi pertama, vaksinasi pertama akan naik data anti COVID di payudara ibunya, di ASI ibunya. Tapi pada 2 minggu setelah imunisasi kedua naiknya melonjak sekali. Sekarang dianjurkan ibu yang menyusui untuk imunisasi benar. Dan sekarang kembali dengan boosternya. Bagaimana pada ibu bayi COVID positif seperti Ibu Stephen, walaupun tidak hanya kepercayaan penuh pada Tuhan yang mengakibatkan, sekarang teoritis diterangkan mengapa justru itu yang benar. Ibu dan bayi harus tetap kontak kulit saat lahir tanpa memperhatikan status COVID. Ibu tidak dipisahkan dari bayinya kecuali kalau ibu terlalu sakit untuk perawat bayi atau tidak ada kamar sendiri. Jadi kalau ibu yang melahirkan itu ada 3-4 ibu di satu kamar, nggak boleh perawat gabung. Tapi kalau ibunya kamarnya hanya satu tempat tidur, dikasih kamar, memang dianjurkan untuk perawat gabung dengan ibunya. Kalau ibu sakit keras, boleh dibantu memerah ASI. Dan ASI-nya diberikan. Kalau ibunya sudah membaik, mencoba menolong ibu ini dengan relaksasi, menyusu kembali. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kita udah COVID. Kalau ibu COVID positif, anak COVID negatif, susuin. Seperti apa yang dikerjakan sama Ibu Stephen. Kalau ibu positif, anak COVID positif, bayi COVID positif, ya susuin. Kalau ibu negatif, bayi positif, susuin. Supaya apa? Walaupun ibunya tidak mengandung anti-COVID, tapi ibunya mengandung antibodi untuk penyakit lain. Supaya anak ini terhindar dari penyakit lain. Sekali lagi, COVID positif, ibu positif, bayi negatif, susuin. Ibu positif, bayi positif, jelas susuin. Ibu negatif, bayi positif, susuin. Jadi nggak ada tidak disusuin, kecuali kalau ibu sakit berat. Oke, ini tekniknya kita tahu. Yang dikerjakan kembali oleh Pak Stephen dan saya angkat topi betul sama Stephen sama Ibu Stephen, mengerjakan yang benar. Ya, masker dan sebagainya. Sebagai kesimpulan jika ibu terkonfirmasi atau diduga infeksi COVID positif, ibu tetap aman menyusui. Kenapa? Virus COVID tidak terdeteksi pada ASI. Kalaupun ada penularan, risiko rendah terinfeksi. Menyusui, kontak kulit dini, mengurangi risiko kematian. Tadi, risiko kematian dan kesakitan. Menurunkan mortalitas dan morbiditas. Kita lihat tadi. Kemudian, menyusui memiliki manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan potensi risiko penularan. Tidak ada alasan untuk menghindari atau berhenti menyusui pada masa pandemi. Oke. Kembali pada ayah. Ini yang sering sekali terlupakan. Bahwa ternyata ayah itu penting. Kewajiban menyusui bukan kewajiban ibu. Ibu hak menyusui. Karena kita tahu, kalau ibu menyusui dengan benar, masa depannya akan bagus. Kualitas hidupnya akan bagus. Jadi kewajiban siapa? Kewajiban ayah untuk bisa membuat ibu menyusui dengan benar. Kita lihat dari penelitian-penelitian yang ini ada, misalnya di Vietnam. Kalau ayahnya ikut campur, keberhasilan 35%. Kalau ayahnya tidak, cuma 6%. Di Cina, kalau ayahnya ikut campur 40%, kalau tidak, cuma 18%. Dia keberhasilan IMD kalau ayah ikut campur 81 dibandingkan sama dengan 39. Jadi ayah itu sangat-sangat penting. Menyusui proses bertiga. Kegagalan menyusui, kegagalan ayahnya. Keberhasilan menyusui, keberhasilan ayahnya. Bapak-bapak yang ada di sini, tolong. Mungkin saya salah ya. Tapi kalau nanti kita ditanya di sana, kalau ibu-ibu cuma tanya, kau apakan anak yang kau minta dititipin? Kata Tuhan. Kalau ayah-ayah koma, dan kau apakan wanita yang dititipkan sebagai ibunya anak-anakmu? Kok jadi kanker payudara karena nggak bisa menyusui dan sebagainya. Jadi kalau ayah akan dipertanyakan terhadap keadaan ibunya. Ini peranan ayah. Ini kebetulan ini anak saya laki-laki dan ini anak susu maksud saya. Lawan ini memang dari sebelum kawin dia udah menjadi konselor fasilitator menyusui. Dan anak saya dua-duanya, saya nggak punya anak perempuan, dua-duanya bisa memandikan bayinya sebenarnya.
Menyusui tidak sama dengan memberikan ASI. Kalau menyusui punya 3 keuntungan, ikatan kasih sayang antara ibu bayi dan ayahnya, dan adanya hormonal ibunya. Jadi kegunaan ibunya akan meningkat kalau disusui, tapi tidak dengan memberikan ASI. Memberikan ASI hanya satu, yaitu untuk nutrisi dan imunologis. Kita lihat lagi, lihat bedanya. Ya, ini kebetulan pasien saya soalnya. Ibu inilah, mata anak ini, jadi menyusui itu asah, asi, dan asuh sebenarnya. Selain beri makan, juga mengasuh. Karena dia akan dapat kasih sayang. Jadi kalau menyusui, hendaknya seperti kita beribadah. Konsentrasi pada, jangan lihat lihat dakor. Anak zaman sekarang sudah lihat dakor yang begini-begini itu, yang begini-begini, atau TikTok, enggak. Tapi tadi stimulasi kelima panca indera, elus-elus, ngajak ngomong, ya. Dan ini seperti ibu ini anak yang kembar sebenarnya. Bandingkan sama mata anak. Ya Allah, ya Allah, kok begini? Ini kelihatan berubah? Ya, mata anak ini sama mata anak ini tolong lihat. Ini tidak ada rangsangan sama sekali. Dan ini rangsangan dengan kasih sayang. Oke. Ini lebih gila lagi, lihat. Ada lo beginian. Kalau saya ketemu begini, saya Komnas HAM bayi, saya laporin ini orang. Ini benar-benar melanggar hak bayi. Ini hanya satu ilustrasi bahwa tidak banyak ibu yang tidak bisa menyusui. Ibu ini mengadopsi anak. Jadi dia tidak pernah hamil, tidak pernah menyusui tentunya. Saya kebetulan ini di Carolus, dan ibu ini mengadopsi anak sejak dalam kandungan. Jadi waktu dia lahir, waktu bayi ini lahir, jadi saya taruh di kamar 1, ibu biologisnya, kamar 2, ibu adopsinya, ibu ini. Dan begitu lahir, saya bawa lari ke kamar ibu adopsinya, saya IMD dan scan kontak ini pada ibu adopsi ini, ibu adopsinya. Jadi anak ini scan kontak dan IMD di ibu adopsinya. Lihat, pada umur 8 hari udah bisa mengeluarkan 30 cc. 1 bulan 250 cc. Dia bisa mengeluarkan ASI dari payudara yang tidak pernah menyusui. Ibu yang tidak pernah hamil. Pada umur 1,5 bulan, beliau bisa mengeluarkan ASI, memerah ASI 450 cc dalam 24 jam. Tekniknya menyusui seperti itu, tapi dengan suatu NGT, saya akan berikan. Dan ini formula atau ASI donor. Dan sebagian dari ASI ibunya. Ya, kalau seorang ibu yang tidak hamil, tidak bisa menyusui, bisa mengeluarkan hampir 500 cc dalam 24 jam, sedikit sekali ibu yang tidak bisa menyusui. Oke. Ini ibu adopsi yang tidak pernah hamil, tidak pernah menyusui, tapi bisa mengeluarkan ASI. Dan ibu bekerjanya. Kalau if it was good enough for Jesus, the human breast is best for human babies. Terima kasih. Assalamualaikum.